Halo bung-bung semua, bukan main panjang dan serunya sesi tanya jawab di sidang Mahmilub dengan terdakwa Dr. Subandrio ini. Bayangkan, sudah 7 episode berlalu, namun kita baru memasuki sidang hari kedua. Ini adalah episode atau bagian ke-8 dari series ini. Untuk menyegarkan ingatan, kami akan sedikit mereview jalannya 7 episode sebelumnya. Lalu baru kita beranjak ke bagian selanjutnya yang ternyata makin seru. Intinya, auditor menuduh Dr. Subandrio dengan tuduhan pertama, yakni menyiapkan atau memudahkan makar atas pemerintahan yang sah terkait G30S. Sementara tuduhan kedua adalah merongrong kekuasaan negara dan menyebarkan rasa permusuhan. Dua tuduhan besar itu diperkuat dengan kegiatan Subandrio, antara lain yakni tak meng-cross-check isu Dewan Jenderal dan malah memperkuatnya dengan menyebarkan dokumen Gilchrist yang juga tak diperiksa keasliannya dengan benar. Dalam tanya jawab dengan hakim dan auditor, Subandrio membantah bahwa isu Dewan Jenderal dan kegiatannya menyebarkan dokumen Gilchrist adalah satu kesatuan. Meski hakim dan auditor tampak terus menggugat Subandrio kekeh kata our local army di dokumen Gilchrist itu tak bisa diasosiasikan dengan Dewan Jenderal di Angkatan Darat. Ia berdalih bahkan maksudnya adalah oknum di luar Angkatan Darat, misalnya Andi Sele. Menyebarkan dokumen Gilchrist yang diakuinya otentik itu juga untuk kepentingan keamanan negara dalam rangka melawan serangan Inggris dan Amerika. Itulah paling tidak review singkat dari jalannya 7 episode sebelumnya yang merupakan persidangan hari pertama dan kedua Mahmilub Dr. Subandrio yang berlangsung pada 1 dan 2 Oktober 1966. Agar lebih lengkap, Bung-Bung bisa menonton ulang di playlist Mahmilub Dr. Subandrio di channel Testifiles ini. Sekarang kita lanjut ke episode 8, namun masih di sidang hari kedua. Pada episode ini akan disajikan surat pernyataan dari Laksamana R.E. Martadinata tentang Subandrio dan dokumen Gilchrist itu. Baik, sebelum kami lanjutkan, kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja. Gaya dan intonasi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya. Singkatan T adalah tertuduh atau terdakwa, sementara K adalah hakim ketua, lalu ada O yang artinya auditor, H artinya hakim anggota, lalu P untuk pembela. Ketua, saya minta supaya saya dapat membacakan surat pernyataan di bawah sumpah yang diberikan oleh seorang panglima yang berada di luar negeri. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Pakistan. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, nama E. Martadinata, pangkat Laksamana Madya Laut, jabatan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Pakistan. Atas permintaan tim pemeriksa pusat menerangkan hal-hal sekitar dokumen konsep surat Gilchrist sebagai berikut. Pada hari tanggal 26 Mei tahun 1965, saya selaku Menteri Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia dapat panggilan untuk menghadap Bapak Presiden di Istana Merdeka untuk menghadiri suatu rapat pada kira-kira jam 11 waktu Indonesia Barat tanggal 26 Mei tersebut. Di Istana Merdeka diadakan rapat antara para Menteri Panglima Angkatan dipimpin sendiri oleh Bapak Presiden, dan yang hadir adalah Presiden, Waperdam I, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Udara yang diwakili oleh Laksamana Muda Udara
Sri Mulyono Herlambang, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Polisi Sucipto Joyo Diharjo, yang berlangsung selama rapat tersebut. Bapak Presiden membacakan satu dokumen surat Gilchrist, dan dalam waktu itu Dr. Subandrio tidak lama membagi-bagikan fotokopi dari dokumen tersebut kepada para hadirin. Dalam dokumen tersebut antara lain ditulis Our Local Army Friends. Setelah Bapak Presiden membacakan dokumen tersebut, terjadilah tanya jawab antara Bapak Presiden dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Bapak Presiden bertanya, dengan ditulisnya Our Local Army Friends dan dalam dokumen ini, apakah di dalam angkatanmu masih ada orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika? Jawaban Jenderal Ahmad Yani, tidak Pak, akan tetapi ada yang kami beri tugas khusus, yaitu Brigadir Jenderal Sukendro untuk berhubungan dengan Kedutaan Besar Amerika dan Mayor Jenderal Suparman untuk berhubungan dengan Kedutaan Besar Inggris guna mendapatkan keterangan-keterangan yang dilaporkan kepada kami. Kemudian Bapak Presiden menanyakan, apa memang benar ada Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat yang katanya bertugas antara lain untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah saya gariskan. Pertanyaan ini dijawab oleh Letnan Jenderal Yani sebagai berikut. Tidak benar, yang ada ialah suatu Dewan Jenderal sebagai panitia untuk mengurus jabatan dan kepangkatan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat. Tidak berselang lama sesudah tanya jawab antara Bapak Presiden dengan Jenderal Ahmad Yani, Bapak Presiden menutup rapat tersebut. Perlu saya terangkan di sini berhubung dengan dokumen surat Gilchrist yang mana kopi-kopinya dibagikan dalam rapat tersebut. Setelahnya saya baca dan saya pelajari, maka di dalam suasana di mana beredar desas-desus berita-berita tentang apa yang dinamakan Dewan Jenderal akan melakukan coup d'etat, maka apabila orang atau orang-orang membaca dokumen tersebut dapat menimbulkan pikiran pada si pembaca untuk membenarkan adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan coup d'etat. Karena dokumen tersebut menyangkut Angkatan Darat, sedangkan apa yang dinamakan Dewan Jenderal juga mengenai Angkatan Darat. Jika dokumen ini jatuh, jika dokumen ini diketahui oleh masyarakat ramai atau segolongan dari masyarakat ramai atau segolongan dari masyarakat, maka dapat terbentuk suatu public opinion yang mengarah kepada membenarkan apa yang dinamakan Dewan Jenderal yang akan melakukan coup d'etat dan ditambahkan mendapat bantuan dari Inggris dan Amerika. Demikianlah pernyataan keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan saya. Jakarta, 1 September 1966, yang memberi pernyataan E. Marta Dinata, Laksamana Madya Laut. Jadi Saudara Subandrio, setelah saudara memberikan dokumen tersebut, maka Presiden menanyakan persoalan Dewan Jenderal, betul? Ya, jangan mengangguk. Mengangguk itu tidak dapat ditulis, harus dijawab supaya kedengaran suaranya. Ya, betul. Apakah itu tidak merupakan suatu kenyataan bahwa seseorang yang membaca dokumen konsep Gilchrist itu terus asosiasinya kepada adanya Dewan Jenderal? Tidak. Loh, itu kan kenyataan. Presiden menerima itu terus menanya, apakah itu tidak kenyataan? Kenyataan, tapi tidak merupakan merata itu bahwa saya tanya itu kenyataan. Ya, selama saudara di dalam pemerintahan Republik Indonesia, buat rakyat Republik Indonesia, bahwa rakyat Indonesia seluruhnya, apa artinya kata-kata dari Presiden Republik Indonesia? Kata-kata ya dalam umum tentunya diterima itunya yang diajukan.
Saya tanya, bagi rakyat Indonesia, ucapan-ucapan Presiden Republik Indonesia, apa artinya? Apakah itu hanya sekedar pembicaraan pasaran begitu saja? Tidak. Saudara tadi mengatakan setelah berapat mengadakan pertemuan kembali dengan Jenderal Yani almarhum, sudah itu saudara sendiri dan Presiden? Ya, jadi Presiden, Jenderal Yani, dan saya. Dan sesudahnya itu maka kita lanjutkan. Telah bubar rapat? Ya, sudah bubar rapat. Di situ apa yang dibicarakan? Itu jadi mengenai ini publikasi dan konferensi Al-Jazair tadi dan publikasi konferensi di Al-Jazair dan juga pada itu waktu. Jenderal Yani menerangkan kepada saya mengenai adanya Dewan Jenderal bahwa itu ada yang urus promosi dari. Saya tanya mengenai persoalan publikasi itu. Apakah saudara menanyakan itu kepada Bapak Presiden dan juga pada Jenderal Yani? Ya. Apa jawab Bapak Presiden? Jawab Bapak Presiden setuju dan Jenderal Yani juga menyatakan juga saya sokong. Sokong? Kalau sekiranya karena tadinya telah ditanya Dewan Jenderal dan di waktu berkumpul bertiga itu Jenderal Yani menolak tidak boleh dipublisir, bagaimana kira-kira pendapat saudara? Ya, kita bicarakan, jadi saya tidak akan mempublisir. Dihubungkan dengan adanya Dewan Jenderal. Jadi kalau Jenderal Yani pada waktu itu menyatakan bahwa ini jangan dipublisir oleh karena ada hubungan dengan Dewan Jenderal, tidak akan saya publisir. Tidak akan dipublisir. Tidak akan dipublisir jika ada keberatan dari Jenderal Yani. Ya, kalau sekiranya adanya Dewan Jenderal itu, maka diminta supaya tidak dipublisir. Tidak. Kalau ini memberikan kesan itu nanti hubungan dengan Dewan Jenderal. Ini tentu tidak akan saya publisir. Jadi kalau dari Jenderal Yani, dari Angkatan Darat yang kami anggap berkuasa itu menyatakan saya keberatan mempublisir, nanti akibatnya itu tidak akan saya publisir. Waktu itu sudah bertanya lebih dulu kepada Presiden atau kepada Jenderal Yani untuk mempublisir. Jadi saya ajukan di situ saja apakah dan siapakah yang menjawab lebih dulu? Presidenkah yang menyetujui lebih dulu? Ya, sesudah itu baru Jenderal Yani menyetujui. Ikut menyetujui sesudahnya itu kita juga bicarakan bersama dengan Jenderal Yani bagaimana melaksanakannya itu. Saudara mengatakan bahwa di dalam BPI itu saudara memberikan instruksi tidak boleh mencampuri urusan angkatan-angkatan. Benar itu? Ya, jadi yang mengenai info-info angkatan itu kita tidak akan menilai menyelidiki, tetapi kita sampaikan langsung. Apakah saudara telah memerintahkan untuk menyampaikan soal dokumen Gilchrist ini kepada Angkatan Darat? Tidak. Oleh karena pada itu waktu telah saya sampaikan kepada, sudahnya dicek itu saya sampaikan kepada Jenderal Yani. Jadinya Jenderal Yani dan sesudahnya itu, apakah saudara juga melaksanakan standing order itu dari saudara sendiri? Yaitu dengan sendirinya. Saya tanya, apakah saudara mengikuti juga? Bagaimana? Apakah saudara tunduk kepada standing order yang saudara berikan sendiri kepada BPI? Ya, jadi mereka tentu bawahan itu juga membicarakan dengan atasannya itu. Ya, apakah persoalan disebut our local army friends ini saudara bicarakan lebih dulu dengan angkatan yang bersangkutan? Tidak, itu standing order saya itu pada. Saya tanya tadi, apakah saudara tunduk juga kepada standing order saudara sendiri? Saudara menyatakan ya. Ya,
Maka berikut pertanyaan saya, apakah dokumen Gilchrist ini saudara bicarakan dengan angkatan yang bersangkutan lebih dulu? Tetapi dokumen Gilchrist ini yang bagi saya yang memuat penting yang serangan dari Inggris, bukan yang dianukan ini yang penting bagi saya. Serangan dari pihak Inggris yang dibuktikan dalam dokumen tersebut. Jadi itu bukan satu berita. Di dalam saudara menerima dokumen konsep Gilchrist itu, apakah sudah ada desas-desus Dewan Jenderal? Dan sudah ada? Ya, saudara menerangkan sudah ada. Ya. Memang itu pekerjaan dari intelijen di cover, bukan? Itu memang pekerjaan intelijen, kita tahu. Tetapi kita tanya, apakah karena itu sebahagian ada hubungannya dengan Angkatan Darat? Apakah saudara tidak lebih dulu menghubungi Angkatan Darat? Tidak. Oleh karena bagi saya yang penting dokumen itu serangan dari Inggris. Ini yang paling penting bagi saya. Saya tanya, dokumen itu ada dua bagian? Tidak. Apakah persoalan Inggris Amerika mau menyerang? Kata saudara apa yang atau enggak saya tidak tahu. Tapi ini adalah lagi satu bagian mengenai our local army friends, yaitu mengenai angkatan darat. Apakah sebelum itu, sebelum disampaikan kepada Presiden sebagaimana sesuai dengan standing order saudara kepada BPI, apakah itu dibicarakan lebih dulu dengan angkatan yang bersangkutan? Tidak. Dus saudara sendiri melanggar standing order saudara sendiri.